Kong Xianglong bekerja di kantor lapangan dan bertugas menangkap penjahat. Dia membawa seorang penjahat hari ini. Ketika Xu Qing melihatnya, dia sedang mengobrol dengan gembira dengan beberapa pion yang dikenalnya di lantai 9. Di sampingnya ada seorang anggota klan dua wajah yang sedang sekarat. Basis kultivasi anggota ras berwajah dua ini luar biasa. Meskipun lukanya parah, fluktuasi 7 istana inti emasnya masih sangat kuat, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa dalam rasnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki 7 istana surgawi. Namun, kondisinya sekarang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka, seolah dia telah dipukuli dengan keras. Selain itu, dia telah kehilangan satu kaki, dan dari kelihatannya, kakinya tampaknya telah dirobek dengan paksa. Kong Xianglong juga terluka tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Ketika dia melihat Xu Qing, matanya berbinar dan dia tersenyum. Xu Qing, saudara Kong Xu Qing, membalas sapaan itu. Para pion di sekitarnya juga tersenyum dan menyapa Xu Qing. Selama kurun waktu tersebut, Xu Qing telah ditempatkan di area D132 selama beberapa waktu dan berhasil menjaganya tanpa mengubah posisinya yang telah menjadi topik diskusi di antara para pion, terutama ketika ia keluar setiap hari dan kembali tanpa cedera. Hal ini membuatnya semakin dikagumi. Melihat Kong Xianglong, Xu Qing pun tersenyum. Pandangannya kemudian tertuju pada luka di tubuh lawannya. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Xu Qing, kamu menjadi pion? Haha. Seperti yang kuduga, Kong Xianglong mengalihkan pandangannya ke pola api gelap pada jubah Tao Xu Qing dan juga memperhatikan ekspresi para pion di sekitarnya. Dia tampak tidak terlalu terkejut bahwa Xu Qing telah menjadi pion. Sebenarnya, saat aku mendengar bahwa kau pergi menjadi pembawa titah kepala istana, aku menduga, apa tebakanmu? Sebelum Kong Xianglong selesai berbicara, suara dingin dan bermartabat terdengar dari tangga lantai 9. Saat suara itu bergema, sosok dingin dari kepala istana muncul. Setiap langkahnya memancarkan tekanan. Semua pion langsung menjadi serius dan membungkuk serempak. Salam. Kepala istana, Xu Qing pun membungkuk hormat. Tubuh Kong Xianglong bergetar hebat. Dia pun buru-buru menundukkan kepalanya untuk menyambutnya. Xu Qing memperhatikan bahwa Kong Xianglong tampak sangat takut. Bahkan, dahinya dipenuhi keringat. Tekanan dari kepala istana sangat besar. Saat dia semakin dekat, perasaan tertekan memenuhi seluruh lantai 9. Sementara keadaan sekelilingnya sunyi, sosok kepala istana berjalan di depan semua orang. Dia melirik penjahat dari klan dua wajah yang tergeletak di tanah. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Kong Xianglong dan dia berbicara dengan dingin. Dengan kultivasimu, kau jelas bisa menangkap dan menekan kultivator ini. Hidup-hidup dengan satu serangan. Mengapa kau menggunakan 2 serangan? Apakah kau menjadi puas diri karena dunia luar memujimu sebagai orang pilihan surga di generasi ini? Kau tidak belajar apapun selain belajar kesombongan dengan sangat cepat. Setelah berkata demikian, dia menatap Xu Qing dengan tatapan dingin yang sama. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini alih-alih kembali berkultivasi? Apakah kau berpuas diri hanya dengan menekan D132? Selain itu, apakah kau benar-benar menekan mereka? Jika kau memiliki kemampuan, pergilah dan tekan D1 untuk maju ke area C. Mata Xu Qing menyipit. Kata-kata kepala istana membuatnya berpikir keras. Mengenai temperamen kepala istana, Xu Qing sudah mengetahuinya. Selama kurun waktu ini, saat ia perlahan-lahan mulai akrab dengan pion lainnya, ia mendengar orang-orang membicarakan tentang betapa ketatnya kepala istana pemegang pedang generasi ini terhadap orang lain. Ditambah dengan pertemuan pertama mereka dan omelan pihak lain. Xu Qing tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Kong Xianglong menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku bertanya padamu. Tatapan Master Istana menyapu Xu Qing dan mendarat di Kong Xianglong. Kong Xianglong ragu-ragu dan berbicara dengan suara rendah. Saat itu, kultivator ras dua wajah memiliki beberapa pelayan manusia setengah manusia di dekatnya. Mereka adalah orang-orang yang menyedihkan. Aku takut kekuatan seranganku akan terlalu besar dan melukai orang yang tidak bersalah. Jadi, manusia semu bukanlah ras. Mereka lahir dari perkawinan manusia dan non-manusia. Nasib mereka terkadang bahkan lebih menyedihkan. Sang kepala istana terdiam dan berbicara setelah waktu yang lama. Meski begitu, bagaimana mungkin kau bisa terluka hanya karena Golden Core dengan 7 istana? Masalah pribadi apa yang telah kau lakukan? Keringat membasahi dahi Kong Xianglong, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbicara. Dia masih punya beberapa kaki tangan.
mereka kabur. Meski mereka tidak masuk daftar buronan, aku melihat perbuatan mereka yang tidak berperasaan, jadi aku mengejar dan membunuh mereka semua. Setelah itu, aku bertemu lawan yang tangguh dan juga membunuhnya, yang menyebabkan luka-luka padaku. Kepala istana melirik Kung Xianglong dengan dingin dan berbalik untuk berjalan menuju tangga. Namun, sebuah suara dingin bergema. Itu bisa dimaafkan, tapi kau tidak mematuhi peraturan pemegang pedang dan menyebabkan masalah tambahan. Kau akan dihukum 7 hari penjara. Bawa dia pergi. Dengan itu, kepala istana pergi. Xu Qing memandang Kung Xianglong dengan penuh simpati. Dia merasa bahwa kepala istana terlalu kuno dan tidak masuk akal. Kung Xianglong menghela nafas dan melirik Xu Qing sambil tersenyum pahit. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan pergi setelah mengusirnya. Aku terlambat selangkah. Sungguh malang. Saat dia berbicara, para pion di samping berjalan mendekat dengan khidmat. Setelah menahan tahanan ras 2 wajah di tanah, mereka berjalan di depan Kung Xianglong. Kung Xianglong pasrah pada takdir dan mengangkat tangannya. Ia kemudian diborgol dan dibawa pergi. Sebelum pergi, dia bahkan menoleh dan melambai ke arah Xu Qing. Xu Qing menyaksikan kejadian ini dalam diam. Dia baru meninggalkan departemen penjara dan kembali ke paviliun pedang setelah sosok Kung Xianglong menghilang. Setelah duduk bersila, Xu Qing menatap keluar pada malam yang gelap. Adegan Kung Xianglong yang ditegur dan dijebloskan ke penjara muncul di benaknya. Melalui hal ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa master istana pemegang pedang adalah pengikut yang ketat terhadap aturan dan peraturan. Sama seperti bagaimana dia menegurnya. Bahkan, orang pilihan surga seperti Kung Xianglong pun diperlakukan sama. Istana pemegang pedang seperti itu, tatapan Xu Qing menatap ke arah malam. Tiba-tiba, dia merasa itu cukup bagus. Aturan di sini bahkan lebih sederhana. Meskipun semuanya bergantung pada kekuatan, kontribusi dan aturan sama pentingnya. Tidak heran ketika saudara Chun memberitahu aku bahwa guru besar Zhong Xiun adalah salah satu dari 4 diaken. Dia berkata bahwa pihak lain bukanlah orang yang pilih kasih. Dengan seorang kepala istana seperti itu, tindakan seperti itu tidak akan diizinkan. Xu Qing merenung dalam-dalam. Setelah mengalami hal-hal kecil ini berulang kali, tanpa disadari ia telah memperoleh pemahaman awal tentang istana pemegang pedang. Pada saat yang sama, ia memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua di balik lukisan itu. Klon dewa di penjara di kedalaman departemen penjara. Xu Qing menggelengkan kepalanya. Dia merasa sudah cukup baginya untuk mengetahui masalah ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dia selidiki dan verifikasi. Oleh karena itu, ia mengubur masalah ini dalam pikirannya dan menutup matanya untuk merasakan istana surgawi kelima. Istana surgawi kelimanya akan segera terbentuk. Menurut penilaiannya, istana itu akan selesai dalam waktu sekitar 5 hingga 6 hari. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lambat kecepatan terwujudnya. Oleh karena itu, Xu Qing telah berpikir tentang apakah dia harus memasukkan Mosasaurus yang terikat hidupnya. Dia merasa bahwa 4 istana surgawi pertama tidaklah buruk. Dibandingkan dengan mereka, Mosasaurus itu sedikit biasa saja. Pembentukan inti emas istana surgawi dapat dicapai tidak hanya dengan mengintegrasikan objek eksternal, tetapi juga dengan seni kultivasi seseorang. Xu Qing merenungkan tentang hasil potensial dari penggabungan seni kultivasi tingkat kaisar dengan istana surgawi. Secara teori, hal ini mungkin saja terjadi, tetapi Xu Qing tidak memiliki beberapa informasi. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, ia menguatkan diri dan mengeluarkan slip giok transmisi suara untuk mengirimkan suaranya kepada peri mistik ungu. Senior, apakah kamu di sana? Tidak. Suara peri mistik ungu terdengar dari lembaran giok itu hampir seketika. Xu Qing terdiam dan tidak ada jawaban lagi dari kepingan giok itu. Dia bisa tahu bahwa nada bicara peri mistik ungu tidak tepat. Dia tidak tahu kapan dia telah memprovokasi pihak lain. Jadi dia mengirim transmisi suara ke Tuan Kelima untuk menanyakan tentang integrasi seni kultivasi tingkat kaisar ke Istana Surgawi. Bukankah peri mistik ungu sudah memberitahumu? Sebelum kita datang ke ibu kota daerah, gurumu telah berkomunikasi dengannya tentang menggabungkan seni kultivasi tingkat kaisarmu menjadi inti emas. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihat senior Zixuan mengundang beberapa teman baiknya ke sekte dan menanyakan hal serupa. Bagaimanapun, setiap seni kultivasi tingkat kaisar berbeda dan metode integrasinya juga khusus. Dia bahkan secara khusus mengunjungi 3 sekte besar dan membayar sejumlah biaya untuk pergi ke pavilion, kitab suci mereka, untuk meneliti. Jika kamu sembarangan menggabungkannya, meskipun tidak akan berbahaya,
hal itu tidak akan berhasil. Xu Qing terdiam. Dia tidak tahu bahwa Zixuan telah melakukan begitu banyak hal untuknya dan gelombang emosi muncul dalam benaknya. Oleh karena itu, dia mengambil kepingan giok dan mengirimkan suaranya kepada Zixuan senior. "Siapa kamu?" Suara Zixuan terdengar dari kepingan giok itu. "Xu Qing." Jadi Xu Qing lah yang memilih tinggal di pavilion pedang dan tidak pernah kembali untuk menghindariku. Xu Qing tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa berbicara pelan. "Aku mendengar dari Lord Fifth. Terima kasih, senior. Istana surgawi kelimamu akan segera terbentuk kan? Datanglah menemuiku pada hari pembentukannya. Aku suka makan kue osmanthus dari selatan kota." "Baiklah." Xu Qing menghela napas lega dalam hati. Dia buru-buru menyimpan slip giok itu dan mengingat kue osmanthus itu. "Aku harus mencari kesempatan untuk membalas budi peri mistik ungu di masa depan." Xu Qing tidak pandai mengekspresikan emosinya. Oleh karena itu, ia mengeluarkan potongan bambu dan mengukir nama Zixuan di sisi lainnya. Catatan di sana berisi semua orang yang telah membantunya. "Aku harus bergegas dengan kontribusi militerku." Xu Qing sedikit mengernyit ketika dia memikirkan kontribusi militernya. Setelah menjadi pion, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang cara memperoleh sumbangan militer. Biasanya, sebagai pion, ia akan memiliki sumbangan militer tetap setiap bulan. Jumlahnya tidak banyak, dan dia terlalu jauh dari targetnya. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia harus keluar dan menyelesaikan misi. Namun, misi-misi yang ada pun tidak memberikan banyak hadiah. Misi-misi yang memberikan hadiah lebih banyak biasanya adalah misi tim atau misi Nasonso. Namun, pada akhirnya, dengan akumulasi ini, akan ada hari di mana ia mencapai jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelesaikan semua jenis misi di dekat ibu kota daerah pada hari-hari berikutnya. Setelah membuat keputusan ini, Xu Qing menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu terus berjalan. Saat fajar hampir tiba, Xu Qing tiba-tiba membuka matanya. "Sepertinya aku lupa sesuatu." Xu Qing mengerutkan kening dan merenung. Sesaat kemudian, matanya menyipit. Kepala istana bertanya padaku, "Apakah aku benar-benar menekan D132? Xu Qing bergumam. Dia merasa ada yang salah dengan kalimat ini. Yang paling salah adalah bagaimana dia merasa ingatannya begitu buruk sehingga dia hampir melupakannya setelah dia kembali. Itu tidak benar. Xu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia sangat yakin dengan ingatannya. Dia seharusnya tidak melupakan hal seperti itu. Kapan ingatanku mulai buruk? Ekspresi merenung muncul di mata Xu Qing. Setelah mengingat pengalamannya, matanya perlahan menyipit. Aku hanya akan melupakan kenangan yang berhubungan dengan D132 tanpa sadar. Aku tidak akan melupakan hal lainnya. Dan situasi ini juga dimulai ketika aku menjadi penjaga D132. Pikiran Xu Qing terguncang. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang dikatakan penjaga sebelumnya. Lelaki tua yang mengasah pedangnya kepadanya hari itu. "Saat kamu merasa sudah menemukan segalanya, sebenarnya masih ada hal lain yang menanti kamu." Xu Qing terdiam. Setelah waktu yang lama, dia bergumam dengan tatapan dingin, "Aku terkena D132. Pada saat itu, hari masih pagi di luar. Namun, tidak banyak sinar matahari yang cerah. Langitnya kelabu dan hujan turun. Ini adalah musim hujan di ibu kota daerah dan akan berlangsung selama beberapa bulan." Xu Qing berdiri dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia mendorong pintu pavilion pedang dan berjalan menuju departemen penjara di tengah angin dan hujan. Begitu dia melangkah ke departemen penjara, dia menyampaikan pikirannya kepada leluhur dan bayangan sekte berlian di saat yang sama. "Mulai saat ini, gunakan slip giok perekam untuk merekam semua tindakanku selanjutnya." "Tuan, apa yang terjadi?" Leluhur sekte berlian bertanya dengan hati-hati. "Aku menduga ada kekuatan tertentu yang mengganggu kognisi aku dan melemahkan ingatan aku terhadap hal-hal tertentu." Tatapan mata Xu Qing berubah semakin dingin. Dia berjalan ke departemen penjara, lantai 57, dan area D132. Tidak diketahui kapan dimulainya. Tetapi area D132 tidak begitu gelap dan dingin. Tidak diketahui kapan hal itu dimulai. Tetapi kepala itu tidak banyak bicara. Binatang awan itu tidak lagi memakan tentakelnya. Dan putaran batu giling menjadi kasar. Namun, lelaki tua dari ras lukisan itu sering muncul. Mungkin bayangan dan leluhur sekte berlian telah berkontribusi dalam aspek ini. Setelah Xu Qing memasuki D132 dan merasakan segalanya di sini, pikiran ini muncul dalam benaknya. Bocah lelaki itu juga muncul dan berdiri tidak jauh darinya.
Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ketika Xu Qing melihat ini, pikirannya tenggelam. Setelah itu, dia tidak mengedipkan mata dan berjalan di koridor seperti biasa, melewati kandang-kandang yang menahan para tahanan. Ketika dia berjalan ke batu kilangan, dia melihat kepala aneh itu tidak menggelinding di tanah. Sebaliknya, kepala itu muncul di batu kilangan dan menatap Xu Qing dengan ekspresi aneh. Ia memandang Xu Qing dan Xu Qing juga memandangnya. Dia tidak berbicara. "Mengapa kamu begitu pendiam hari ini?" Xu Qing bertanya dengan tenang. "Aku tidak ingin diinjak-injak sampai mati. Lagi pula, pernahkah kau melihat seseorang berbicara dengan orang mati?" Kepala itu tersenyum aneh. "Sudah," jawab Xu Qing. Kepala itu tertegun. "Bukan saja aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku juga pernah mengatakannya sebelumnya," kata Xu Qing dengan serius. Kepala itu memperlihatkan ekspresi aneh. Setelah itu, ia bergoyang ke kiri dan ke kanan dan menghadap Xu Qing dengan bagian belakang kepalanya. Xu Qing terus berjalan hingga ia mencapai kandang tempat lomba lukis berada. Ia melihat ke arah lelaki tua yang tampak bersih di dalam kandang itu dan tiba-tiba berbicara. "Ulangi semua yang kau katakan padaku sebelumnya. Jika kau melewatkan satu kata pun, aku akan membunuhmu." Orang tua itu tertegun. Xu Qing tidak berekspresi. Dengan lambaian tangannya, bayangannya menyebar dan meluas ke kandang pihak lain lagi. Lelaki tua itu berbicara dengan tergesa-gesa. Ingatannya sangat bagus. Dia menceritakan semua yang pernah dia katakan kepada Xu Qing. Xu Qing mengangguk dan kembali ke gerbang sel. Dia kemudian menutup matanya dan bermeditasi. Sehari berlalu dan tidak terjadi apa-apa pada hari ini. Tidak ada yang berbeda dari biasanya. Saat tiba waktunya pulang kerja, Xu Qing keluar dari D132. Dia kembali ke pavilion pedang tanpa henti. Begitu dia duduk, Xu Qing berbicara. "Kamu Lingji, kamu duluan." Tongkat besi hitam itu terbang keluar dan leluhur sekte berlian dengan cepat muncul. Ekspresinya sangat serius. Dengan lambaian tangannya, sebuah rekaman giok muncul dan pemandangan muncul di atasnya. Orang di layar tidak lain adalah Xu Qing. Rekaman itu mencatat tindakannya sejak ia melangkah masuk ke departemen penjara hingga ia memasuki D132 dan akhirnya keluar. Rekaman itu sangat rinci dan jelas tanpa ada yang terlewat, terutama untuk kata-kata orang tua dari ras lukisan. Semuanya terekam. Xu Qing mengamatinya cukup lama tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, ia mengirimkan indera ilahinya kepada bayangan itu. Tak lama kemudian, bayangan itu juga merilis adegan yang direkamnya. Setelah perbandingan, semuanya tampak normal. Ekspresi merenung muncul di mata Xu Qing saat sebuah pikiran tanpa sadar muncul di benaknya. "Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir?" Xu Qing terdiam. Setelah menekan pikiran ini, dia terus memeriksa rekaman giok itu. Pada akhirnya, matanya tiba-tiba menyipit dan tertuju pada lelaki tua dari perlombaan melukis di dalam giok itu. Suara pihak lain terdengar dari kepingan giok itu. "Lord Guardian, berapa banyak tahanan yang kita tahan di D132 dalam ingatanmu? Ada berapa jumlah tahanan?" "Tuan, aku tidak punya pilihan selain bicara omong kosong. Baru saja, bayangan itu akan memakan aku. Aku tidak punya pilihan selain mengulur waktu untuk diri aku sendiri seperti ini. Kalau tidak, aku akan pergi." "Tuan, kamu murah hati. Maafkan aku sekali. Sekali saja." Xu Qing menatap rekaman itu dan mendengarkan kata-kata lelaki tua itu berulang-ulang. Akhirnya, ia melakukan serangkaian segel tangan dan memutar adegan lelaki tua itu memohon ampun sebelum berbicara dengan lembut. "Kamu Lingji, bayangan kecil, dengarkan ini. Apakah lelaki tua ini berbicara kepadaku?" Leluhur sekte berlian tercengang dan bayangan itu menampakkan mata yang tak terhitung jumlahnya. "Mungkinkah kalimat ini merupakan penjelasan atas keberadaan yang tidak aku sadari?" Xu Qing berbicara dengan tenang. "Lagi pula, dari awal hingga akhir, lelaki tua pelukis ini memanggilku dengan sebutan Tuan Pelindung. Hanya dalam kalimat ini dia berkata, 'Tuan,' kesenjangan yang begitu kentara. Tapi anehnya, aku mengabaikannya sebelumnya." Tatapan mata Xu Qing menunjukkan rasa dingin. "Lalu ada berapa banyak penjahat di D132? Xu Qing menyipitkan matanya saat mengingatnya. "Yang pertama adalah binatang awan. Yang kedua adalah wanita manusia. Yang ketiga adalah batu kilangan." Ke-13, Xu Qing berhenti sejenak dan aura dingin muncul dari seluruh tubuhnya. "Siapa yang keempat?" Xu Qing bergumam saat pupil matanya menyempit. Leluhur sekte berlian hendak berbicara, tetapi dia juga tertegun. Dia tidak dapat mengingat keduanya. Setelah itu,
Seluruh tubuhnya bergetar dan kengerian muncul di matanya. Bayangan itu pun bingung. Siapa yang kelima? Atau lebih tepatnya, dari yang keempat hingga yang ke-12. Siapa mereka? Mengapa aku tidak ingat? Xu Qing berbicara dengan lembut. Dia mengeluarkan slip giok informasi tahanan dan memeriksanya. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, ada 14 dari mereka. Akan tetapi dia tidak dapat mengingat angka 9 di tengah. Itu sungguh aneh. Ada catatan tentang mereka di dalam lembaran giok itu. Xu Qing merasa bahwa dia telah melihatnya tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Penjaga sebelumnya juga memperkenalkan para tahanan. Dia tampaknya tidak menyebutkan angka 9 di tengah. Namun, aku sebenarnya merasa bahwa itu adalah hal yang biasa pada saat itu. Menarik, kilatan dingin melintas di mata Xu Qing. Dia membuka tas penyimpanannya, ingin mencatat semua yang telah dipelajarinya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tidak menggunakan slip giok itu, tetapi mengeluarkan slip bambu kosong. Dia memiliki banyak potongan bambu di tas penyimpanannya. Di selembar bambu ini, dia mengukir apapun yang ada dalam pikirannya, kata demi kata. Pada baris terakhir, Xu Qing menulis 5 kata dan tanda tanya. Kekuatan dewa. Setelah melakukan ini, Xu Qing berjalan keluar dari pavilion pedang di malam yang gelap. Di luar masih hujan. Ada genangan air di mana-mana di tanah. Xu Qing berjalan di atasnya dan tiba di departemen penjara. Saat dia berjalan di tangga departemen penjara, suara langkah kakinya menyebar jauh. Membentuk gema, ini adalah pertama kalinya Xu Qing datang ke departemen penjara pada malam hari. Lingkungan di sekitarnya bahkan lebih gelap. Hanya lampu di dinding yang menyala agak jauh yang memancarkan cahaya redup. Di lingkungan yang gelap gulita, lampu-lampu ini tidak berarti apa-apa. Xu Qing berjalan dengan tenang menuruni anak tangga selangkah demi selangkah. Ia tidak ingin menunggu hingga fajar, karena baginya siang dan malam tidak ada bedanya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia khawatir ingatannya akan kembali kabur. Oleh karena itu, ia berencana untuk segera bertindak. Dia ingin melihat tahanan dari camp keempat hingga camp ke-12. Apakah ada tahanan keempat hingga ke-12 atau tidak? Di tengah suara berderit yang bergema dalam keheningan, Xu Qing melangkah masuk tanpa ekspresi. Dengan suara keras, gerbang itu tertutup. Di 132 tetap gelap gulita seperti sebelumnya. Begitu dia masuk, Xu Qing samar-samar merasakan seseorang di dalam kandang sedang menatapnya. Pada saat yang sama, sosok anak laki-laki itu juga muncul di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Xu Qing memperhatikan ekspresi anak laki-laki itu dan mengerutkan kening. Dia datang ke sini kali ini karena tatapan ini. Ketika dia memeriksa slip giok tadi, dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda anak kecil itu dalam rekaman itu. Namun, dia ingat tatapan tak berdaya di mata pihak lain. Itulah sebabnya dia datang ke sini larut malam. Tujuannya adalah untuk mencari tahu mengapa tatapan anak kecil itu seperti itu. Itulah satu-satunya tujuannya. Ada apa di sini? Xu Qing mengangkat pergelangan tangan kanannya dan menatap anak kecil itu. Anak laki-laki itu membuka mulutnya dan sepertinya mengatakan sesuatu. Namun apapun yang dikatakannya, Xu Qing tidak dapat mendengarnya, seolah mereka berada di waktu dan ruang yang berbeda. Meskipun Xu Qing menggunakan banyak cara, seperti menulis, dia tetap tidak dapat berkomunikasi dengan bocah lelaki itu. Pada akhirnya, ketika fajar hampir muncul, Xu Qing mendesah pelan dan menyerah. Dia melirik D132. Sekali lagi, tatapannya menyapu ke-14 tahanan. Semuanya normal. Oleh karena itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat tangannya menyentuh gerbang sel, Xu Qing tiba-tiba menunjukkan sedikit kebingungan. Aku datang ke sini larut malam hanya untuk berkomunikasi dengan keberuntungan. Ini tidak sesuai dengan kepribadian aku. Aku bisa melakukannya di siang hari saat aku bertugas. Mengapa aku datang di malam hari? Sepertinya aku lupa beberapa hal. Xu Qing bergumam dan menoleh untuk melihat D132. Itu sama seperti dalam ingatannya. Itu tidak benar. Mata Xu Qing berbinar. Ingatanku tidak seburuk itu. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Mungkinkah ada semacam kekuatan yang memengaruhi aku? Ketika aku datang ke sini, aku mungkin tidak terpengaruh. Jadi aku datang. Namun, setelah memasuki tempat ini, aku lupa motifku. Kalau begitu, aku seharusnya menemukan beberapa petunjuk. Saat dia melihat, dia tiba-tiba membuka tas penyimpanannya. Dia mengobrak-abriknya, dan setelah memeriksa setiap barang dengan saksama, dia mengeluarkan selembar bambu. Sejumlah besar kata terukir rapat pada potongan bambu ini. Xu Qing mengerutkan kening. Dia familiar dengan kertas bambu itu.
tetapi dia tidak ingat kata-kata apapun di dalamnya. Oleh karena itu, dia memeriksanya dengan saksama. Saat dia membaca, ekspresinya berubah. Apa isi kandang keempat hingga ke-12? Kekuatan dewa. Pikiran Xu Qing berkecamuk hebat. Dia merasa familiar dengan tulisan tangan itu. Itu memang tulisan tangannya, tetapi isinya sama sekali tidak dikenalnya. Akhirnya, dia tiba-tiba mendongak dan melihat sekeliling. Itu memengaruhi ingatanku. Niat membunuh melintas di mata Xu Qing. Istana surgawi ketiga di tubuhnya bergetar, dan aura pembatasan racun menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan istana surgawi keempat untuk pertama kalinya. Itu adalah istana surgawi bulan ungu. Dengan pikiran Xu Qing, istana surgawi keempat bergetar. Seberkas cahaya bulan ungu mekar di lautan kesadaran Xu Qing dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tingkat kehidupan tak berbentuk di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Ekspresinya menjadi dingin dan tatapannya tampak samar. Meskipun penampilannya tidak berubah, dia memancarkan perasaan bahwa dia bukan lagi manusia yang memiliki emosi, melainkan dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dengan sikap ini, Xu Qing pergi melihat D132 lagi. Dengan pandangan ini, penampilan D132 berubah drastis di matanya. Tempat ini sama sekali tidak hitam, melainkan merah. Warnanya merah terang dan tanahnya berlumuran darah. Baik dinding maupun kandangnya, semuanya berwarna darah. Hanya satu area yang memancarkan cahaya. Itu adalah tempat anak laki-laki itu berada di sampingnya. Karena mereka sangat dekat, cahaya yang dipancarkan anak kecil itu juga menyelimuti Xu Qing. Dia berada di dalam cahaya. Dan selain cahaya berwarna darah, ada juga kabut darah pekat, seolah ingin menyerbu tetapi terhalang. Pikiran Xu Qing terguncang. Tiba-tiba dia melihat ke kandang tempat binatang awan itu berada. Di dalam bukan binatang awan itu, melainkan singa batu tanpa kepala. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan dan memancarkan perasaan tidak menyenangkan yang pekat. Setelah itu, ia melihat ke dalam kandang tempat wanita manusia itu berada. Tempat itu juga telah berubah, seolah-olah tabirnya telah terangkat, memperlihatkan pemandangan yang sebenarnya. Wanita di dalamnya bukan lagi seorang wanita cantik, melainkan kerangka. Boneka jerami raksasa berada di dalam kandang. Seluruh tubuhnya berwarna darah dan banyak sekali jerami yang berjatuhan. Boneka itu berubah menjadi boneka jerami kecil dan terus melahap kerangka wanita itu. Setelah memakannya, boneka itu memuntahkannya dan menyatukannya kembali. Seolah-olah hal itu akan terus merobeknya dari generasi ke generasi. Menyadari tatapan Xu Qing, boneka jerami besar itu bahkan menoleh dan menyeringai ke arah Xu Qing. Adapun sangkar yang memenjarakan batu giling dan kepala juga berbeda dari sebelumnya. Batu giling telah lenyap, digantikan oleh tong air besar yang memancarkan aura kuno. Di dalam tong itu terdapat cairan keruh, dan teratai hitam telah mekar, mengirimkan cabang yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh area di sekitar sangkar. Banyak di antaranya yang langsung menusuk kepala, menyebabkan kepala tampak kesakitan. Pada saat itu, kepala itu menyadari tatapan Xu Qing, namun ekspresinya sangat aneh. Ada ketidakberdayaan di dalamnya saat ia berbicara dengan suara lemah. Hanya aku yang tidak berubah. Sudah kubilang, aku orang baik. Xu Qing terdiam dan mengalihkan pandangannya ke kandang-kandang lainnya. Apa yang dilihatnya menimbulkan gelombang mengerikan di benaknya. Dia tidak melihat tahanan keempat hingga ke-12. Dia melihat jari besar yang menembus 100 kandang. Jari ini memancarkan kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Dan darah yang mengalir darinya menerangi seluruh sel menjadi merah. Kabut darah dan darah semuanya lahir karena itu. Itu adalah jari dewa. Di kandang terakhir, lelaki tua dari ras melukis itu memasang ekspresi menyeramkan. Tubuhnya kurus kering, setengah telanjang dan penuh bekas gigitan. Ia menggambar dengan jari-jarinya. Lukisan-lukisan yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam sangkar dan lukisan-lukisan yang terbuang memenuhi tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap lukisan di dalamnya menggambarkan Xu Qing. Menyadari tatapan Xu Qing, lelaki tua itu menoleh dan menyeringai. Selamat pagi, Tuan Pelindung. Inilah penampakan D132 yang sebenarnya. Tidak ada 14 tahanan di sini, melainkan 6. Ekspresi Xu Qing berubah muram. Setelah memeriksa lukisan-lukisan itu dengan saksama, ia berjalan menuju lokasi singa batu tanpa kepala. Dengan lambaian tangan kanannya, susunan-susunan kandang diaktifkan.
menyebabkan singa batu itu hancur dan pecah dengan suara gemuruh yang menggelegar. Berikutnya adalah boneka jerami. Boneka itu juga terkoyak-koyak oleh formasi susunan, diikuti oleh teratai hitam dan kepala bak air. Xuqing menginjak-injak kepala itu hingga berkeping-keping. Sebelum mati, ia mendesah, "Mengapa kamu tidak percaya padaku?" Akhirnya, tibalah saatnya perlombaan melukis. Di bawah senyum aneh lelaki tua itu, Xuqing menjentikkan lengan bajunya dan bola api melesat lewat membakar segalanya. Setelah melakukan ini, dia menatap jari itu cukup lama, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan keluar. Jari ini adalah rahasia D132 yang sebenarnya. Pada akhirnya, yang terkurung di sini sebenarnya adalah jari dewa ini. Hanya saja, Xuqing tidak mengerti mengapa benda seperti itu ditempatkan di area. Xuqing menatap anak laki-laki itu dan melihat bahwa cahaya di luar tubuhnya menahan niat darah yang dipancarkan oleh jari dewa. Dia tiba-tiba mengerti. Leluhur sekte berlian salah. Kesialan tidak disebabkan oleh ketidakmampuan menahan peningkatan keberuntungan, tetapi berasal dari kutukan. Kutukan dewa, keberuntungan hadir untuk menekan kutukan. Oleh karena itu, para penjaga di masa lalu akan secara tidak langsung terkena kutukan tersebut dan mengalami kemalangan. Ini adalah kutukan kognitif. Cara untuk mematahkannya sangat sederhana. Kamu hanya perlu melihat semuanya. Xuqing berbicara dengan lembut, anak laki-laki itu mengangguk. Xuqing terdiam. Ia berjalan ke gerbang sel dan melihat potongan bambu di tangannya. Ia menghancurkannya dan menyebarkannya ke tanah. Dia tidak lagi membutuhkan barang ini. Dia berencana untuk mengundurkan diri dari jabatan D132. Tempat ini aneh. Meskipun dia telah melihat hubungan sebab dan akibat, dia tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia menahan bulan ungu dan pembatasan racunnya dan mendorong gerbang sel hingga terbuka. Saat dia berjalan keluar, saat gerbang tertutup, Xuqing menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Sayangnya, anak kecil itu tidak bisa berkomunikasi. Namun, dia tampaknya tidak punya niat buruk terhadapku. Itu lebih seperti rasa ingin tahu. Lupakan saja. Namun, hanya ada 14 tahanan di D132. Itu terlalu sedikit. Xuqing merasa bahwa ia harus memikirkan cara untuk menambah jumlahnya. Dengan pemikiran seperti itu, Xuqing perlahan-lahan pergi. Ia ingin melihat Gong Xianglong yang saat ini sedang dipenjara. Setelah Xuqing pergi, semuanya di D132 seperti biasa, binatang awan itu masih mengunyah. Wanita manusia itu masih membujuk boneka jerami untuk tidur. Batu giling itu masih berputar, dan lukisan ras lukisan itu tidak hilang. Orang tua itu mendesah. Mengapa ada orang yang menakutkan di sini? Dia bangun setiap hari. Kapan ini akan berakhir? Bahkan ketika kita mengingatkannya, dia akan bangun dan membunuh kita. Bahkan jika kita tidak mengingatkannya, dia akan tetap bangun setelah menganalisis situasinya. Kepala di batu kilangan itu menjerit ketika mendengar hal itu. Aku lebih kesal daripada kamu. Semuanya normal ketika orang ini datang pertama kali. Setelah kedua kalinya dia datang, dia bangun. Sejak saat itu, dia akan bangun setiap hari. Selain itu, setiap kali dia bangun, dia akan menginjak-injakku sampai mati. Dan bagian itu tidak pernah berubah. Apakah rasanya begitu nikmat menginjakku? Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadanya untuk tidak menginjakku. Sialan, aku ingin membunuhnya. Tidak, topi jerami akan membunuhnya. Dia ditakdirkan untuk mati. Di tengah keributan itu, sosok anak laki-laki itu muncul di pintu masuk sel. Ia mengambil potongan-potongan bambu yang hancur. Sambil membawanya, ia berjalan menuju sudut sel yang tersembunyi dan tak terdeteksi dan melemparkan potongan-potongan itu. Di sini ada setumpuk pecahan bambu. Ada kata-kata di setiap bagiannya. Semuanya adalah tulisan tangan Xuqing. Jika seseorang menghitung dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa jumlah potongan bambu hanya kurang 1 dari jumlah hari Xuqing bertugas di sini. Mungkin besok akan ada lagi potongan bambu yang patah. Bocah lelaki itu menghela napas dalam-dalam dan menghilang tanpa jejak. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di luar D132. Berdiri di belakang Xuqing, tidak seorang pun dapat melihatnya. Bahkan Xuqing, ia mengikutinya tanpa bersuara, seolah-olah ia menepati sebuah janji. Ia akan melindungi Xuqing sampai wanita muda yang bersedia berteman dengannya tiba. Itulah kesepakatannya. Namun ia sedikit kesal karena orang yang ingin dilindunginya tidak lagi membutuhkan perlindungannya sejak hari kedua dan seterusnya.
Dia telah mengetahui segalanya tentang D132, dan hal itu pada hari itu. Dia juga tidak membutuhkan bantuannya untuk menetralkan nasib buruknya. Dia sendiri yang menghancurkan nasib buruk itu. Oleh karena itu, dia akan bangun setiap hari, memperoleh pencerahan, dan melakukan pembantaian di sini. Karena pengaruh dewa dan kekuatan penindasan dari Departemen Penjara, dia akan melupakan segalanya setiap hari. Siklus itu berulang. Ini adalah D132. Itu juga merupakan inti kekuatan Departemen Penjara. Kesialan memang bukan datang dari keberuntungan. Kesialan datang dari kutukan. Kutukan dewa. Tidak ada yang bisa menahannya. Orang hanya bisa melupakan dan memutus hubungan sebab akibat. Perlakuan terhadap Kong Xianglong tidak buruk dan dia dipenjara di D3. Tempat itu berada di lantai pertama. Jadi, ada banyak cahaya. Selain itu, tidak ada orang lain di dalam sel. Setelah Xu Qing bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa 10 sel pertama disiapkan untuk orang-orang mereka sendiri. Biasanya, pemegang pedang yang melakukan kesalahan akan dikurung di sini. Dan Kong Xianglong sering berkunjung ke sel-sel ini. Sayangnya, kali ini terlalu tiba-tiba dan aku tidak menyiapkan anggur apapun. Pada saat itu, Kong Xianglong yang sedang duduk di kandang di D3 mendecakkan bibirnya dan menatap Xu Qing dengan iba. Dia sungguh-sungguh menginginkan anggur. Xu Qing melihat sekeliling setelah memastikan bahwa Kong Xianglong adalah satu-satunya orang yang dikurung di sini saat ini. Dia mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanannya dan mengirimkannya. Mata Kong Xianglong berbinar. Ia segera mengambilnya, membukanya, dan meneguknya dalam-dalam. Sambil bersendawa keras, ia tertawa terbahak-bahak. Keren, aku tidak merasakan apapun saat meminumnya setiap hari. Tetapi saat tidak meminumnya, aku sangat merindukannya. Ayo Xu Qing, temani aku minum. Sambil berbicara, Kong Xianglong mengangkat botol anggur dan bersulang untuk Xu Qing melalui pagar pembatas. Xu Qing melakukan serangkaian segel tangan dan gerbang sel D3 langsung terkunci. Setelah itu, ia mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya juga. Kong Xianglong bahkan lebih gembira. Keduanya meneguk masing-masing dan minum dengan sangat nyaman. Xu Qing bahkan mengeluarkan beberapa apel dan memberikannya kepada Kong Xianglong. Namun, setelah Kong Xianglong memakannya, dia merasa rasanya hambar. Jadi dia terus meminumnya. Xu Qing memakan apel dan meminum anggurnya. Kong Xianglong berbicara lebih banyak dari biasanya. Aku pernah tinggal di beberapa sel di lantai pertama. Terkadang, aku beruntung dan tidak tertangkap. Terkadang, aku tidak beruntung dan dilaporkan. Kali ini, keberuntungan aku lebih buruk dan aku berhadapan langsung dengan kepala istana. Mendengar nama master istana, Kong Xianglong mendesah berulang kali. Ngomong-ngomong, Xu Qing, apa saja yang telah kamu lakukan selama ini? Aku pikir kultivasimu akan segera mencapai terobosan. Mengapa kamu belum berhasil? Jika kamu berhasil dengan cepat, kita bisa melakukan misi dengan lebih banyak kontribusi militer bersama. Xu Qing terdiam sejenak. Ia teringat bahwa pihak lain juga memiliki seni kultivasi tingkat kaisar dan bahkan memiliki 10 istana surgawi. Oleh karena itu, ia menjelaskan secara singkat pilihannya untuk istana surgawi kelima dan meminta petunjuk. Aku punya pengalaman dengan ini. Menggabungkan seni kultivasi tingkat kaisar ke istana surgawi berbeda dengan menggabungkan seni kultivasi biasa. Itu memerlukan ritual khusus dan pelindung Dao. Saat itu, aku menggunakan sumbangan militer aku untuk menukar seni kultivasi tingkat kaisar dan juga menyewa seorang diaken untuk menjadi pelindung dawaku. Lupakan saja, ini agak samar. Aku akan menunjukkannya kepada kamu sebagai gantinya. Kong Xianglong melambaikan tangan kanannya dan tubuhnya menjadi tembus pandang. 10 istana surgawi terlihat jelas di mata Xu Qing. Ada 6 yang berada di bawah kabut kehidupan dan 4 yang berada di dalam kabut kehidupan. Di antara keempat istana, 3 di antaranya dibentuk oleh lentera kehidupan yang bersinar dengan cahaya cemerlang. Bentuknya aneh dan masing-masing memancarkan fluktuasi yang mencengangkan. Istana surgawi lainnya juga luar biasa, terutama 2 di antaranya. Salah satunya melingkari seekor naga emas dan memancarkan cahaya keemasan, memancarkan aura yang mulia. Ketika Xu Qing melihatnya, naga emas di atasnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xu Qing dengan mata berbinar. Pada saat ini, Golden Crow juga muncul di belakang Xu Qing. Ia berputar di dalam D3 dan menatap naga emas itu. Kedua belah pihak mengendalikan aura mereka dengan ekspresi penuh perhatian. Adapun istana surgawi tingkat kaisar lainnya
itu adalah istana pedang. Istana itu tampak mirip dengan istana pemegang pedang dan memancarkan kekuatan pedang tertinggi dengan aura yang sangat tajam. Pikiran Xu Qing terguncang saat melihat semua ini. Awalnya dia berencana untuk meminta petunjuk lisan dan tidak menyangka Kung Xianglong akan sepenuhnya mengungkapkan istana surgawi kepadanya. Seseorang harus tahu bahwa istana surgawi adalah rahasia seseorang. Kecuali seseorang mempercayai seseorang, mereka tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Namun Kung Xianglong tampaknya tidak memiliki keraguan dan langsung mengungkapkannya kepada Xu Qing. Apa yang kau lihat, bukan hanya kau yang melihatnya, tapi Little He dan Little Chun juga melihatnya. Kung Xianglong tertawa. Meskipun energi dasar kultivasinya tidak dapat menyebar karena belenggu, masih mungkin untuk mengungkapkan istana surgawi di dalam dirinya. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah istana surgawi yang dibentuk oleh dua seni kultivasi tingkat kaisar milikku. Kamu seharusnya juga memahami pedang kaisar, kan? Aku merasakan resonansi tadi. Ketika pedang kaisar milikmu mencapai tingkat kedua nanti, itu juga bisa menjadi istana pedang. Kung Xianglong memusatkan perhatian pada dua istana surgawi kaisarnya dan menjelaskannya kepada Xu Qing sehingga dia dapat melihatnya dengan lebih jelas. Melihat istana surgawi Kung Xianglong dengan matanya sendiri, Xu Qing sedikit terharu. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Kung Xianglong. Terima kasih saudara Kung. Tidak perlu ada ucapan terima kasih antar saudara. Kung Xianglong memulihkan tubuhnya menjadi normal dan menyesap anggurnya. Ketika kamu menggabungkan seni kultivasi tingkat kaisar nanti dan mengaktifkan istana surgawi kelima, aku akan melihat apakah ada misi dengan kontribusi militer yang lebih banyak dan menghubungimu. Ada banyak misi seperti itu di kantor lapangan kami. Little He dan Little Chun sudah berkali-kali memberitahuku untuk mencari misi seperti itu. Mereka juga kekurangan kontribusi militer untuk ditukar dengan warisan. Xu Qing mengucapkan terima kasih dengan serius dan minum bersama Kung Xianglong sebentar. Ketika giliran kerjanya berakhir, dia pergi. Dia tidak kembali ke pavilion pedang, tetapi pergi ke selatan kota untuk membeli kue osmanthus. Dia akan kembali ke sekte cabang untuk mencari peri mistik ungu malam ini. Istana surgawi kelima telah sepenuhnya terwujud kemarin. Xu Qing berencana untuk meletakkan Golden Crow Refines All Life di dalamnya untuk membentuk istana surgawi kaisar pertamanya. Mosasaurus yang sedang sekarat harus mengalah lagi. Aku akan menggunakannya lain kali. Xu Qing mengamati Mosasaurus yang melingkar di lubang ajaib kelahirannya. Di bawah pengaruh auranya, Mosasaurus itu juga mengangkat kepalanya dan menatap Xu Qing. Pasti lain kali, gumam Xu Qing dalam hati. Ia tiba di selatan ibu kota daerah dan menemukan sebuah toko yang menjual kue osmanthus pada saat yang sama setelah Xu Qing meninggalkan departemen penjara. Kepala istana yang sedang duduk bersila di aula utama di lantai 89 membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Seorang pion minum bersama seorang tahanan di departemen penjara. Sungguh tidak pantas. Dulu waktu mereka berdua minum, kamu pura-pura nggak lihat. Sekarang setelah mereka selesai minum, yang satu pergi dan yang satu lagi tidur. Dan sekarang kamu malah buka mata dan sok tahu, kamu mau nunjukin ke siapa aku. Suara rendah terdengar dari kekosongan di belakang kepala istana. Mata besar dengan pupil vertikal tiba-tiba terbuka, dan pupil di dalamnya terbakar seperti api, menimbulkan badai yang mengelilingi lantai ini. Kepala istana tidak peduli dengan ejekan roh artefak itu. Dia menarik kembali tatapannya dengan ekspresi dingin dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Karena mereka berdua sudah sepakat untuk pergi keluar, kirimlah surat ke keluarga Yao atas namaku. Isinya masih Yao Yunhui. Apakah kamu sedang mencari kematian? Suara di tengah badai itu keras seperti lonceng, bergema tanpa henti. 6 kata. Suara kepala istana terdengar dingin. Xu Qing adalah pembawa dekretku. Menerbitkan dekret 2 kali untuk pemegang pedang, bukankah ini bertentangan dengan prinsipmu? Atau karena nasib buruk di tubuh Xu Qing sudah hilang? Benar juga, nasib buruk di tubuhnya tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Coba kupikir, nasib buruk itu sepertinya sudah menghilang setelah dia pergi ke D132 untuk kedua kalinya. Aneh sekali. Nasib buruknya hilang begitu tiba-tiba. Xu Qing ini pergi ke D132 untuk kedua kalinya lebih dari sebulan yang lalu. Apa yang terjadi? Sayang sekali aku tidak memiliki wewenang dan tidak dapat melihatnya. Menyebalkan sekali. Aku adalah roh artefak, tetapi aku tidak memiliki wewenang atas D132. Bukan seperti itu. Yao Yunhui tidak mengerti.
kata kepala istana dengan tenang, mengabaikan ucapan pihak lain tentang kemalangan Xu Qing dan D132, seorang pemegang pedang bisa mati dalam pertempuran. Itu rumah dan kejayaan mereka. Namun, mereka tidak bisa mati di tangan orang yang hina. Itu penghinaan. Aku tidak bisa menerima hal ini terjadi pada pemegang pedang manapun. Gemuruh badai terhenti sejenak sebelum berteriak lagi. Termasuk Zhong Xiun, sebuah surat rahasia datang dari pengadilan pedang provinsi Yinghuang. Zhang Xiun memiliki dewa di tubuhnya. Ibu kota kekaisaran mungkin tahu tentang ini melalui patung kaisar. Beberapa orang sangat tertarik padanya. Kepala istana terdiam. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Selama dia masih pemegang pedang, aku tidak akan membiarkannya digunakan sebagai umpan. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi dewa dalam tubuhnya. Bagaimana dengan Chun Erniu? Suara dalam badai itu tiba-tiba menjadi intens dan tajam. Aku tidak percaya, kau tidak bisa melihat masalah dengannya. Lagi pula, jika aku tidak salah merasakan, aku seharusnya melihat kehidupan sebelumnya. Namun, aku tidak bisa mengingatnya. Aneh sekali. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Suara dalam badai itu dipenuhi dengan rasa frustrasi. Pada akhirnya, suara itu berubah menjadi suara gemuruh. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari tingkat terendah lubang di departemen penjara. Suara itu tampaknya merespons, seolah ingin tumpang tindih dengan suara roh artefak. Aku tidak ingat, aku sudah lupa. Siapakah aku? Aku perlu berpikir keras tentang siapakah aku. Aku adalah... Ekspresi kepala istana tetap tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya sedikit. Dengan dorongan itu, 177 lantai departemen penjara bergetar bersamaan, memancarkan cahaya cemerlang yang berkumpul di bagian tengah berbagai lantai, yang merupakan tengah lubang yang dalam. 177 run besar terbentuk di sana. Pada saat yang sama, run-run itu mengalir turun ke dasar lubang yang dalam. Saat suara gemuruh bergema, gemuruh di dasar lubang yang dalam perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Suara gemuruh di lantai 89 juga menghilang pada saat yang sama. Pupil vertikal besar di belakang master istana perlahan menutup. Tepat saat pupil matanya hampir tertutup, pupil vertikal itu menampakkan kebingungan dan terdengar suara lemah. Siapakah aku? Kamu adalah roh artefak dari departemen penjaraku, kata master istana pemegang pedang dengan suara rendah. Ketika murid vertikal mendengar ini, ia menunjukkan pemahaman dan menjadi tenang. Benar sekali. Aku ingat sekarang. Aku adalah roh artefak. Aku adalah roh artefak dari departemen penjara. Misiku adalah untuk menekan semua tahanan. Mata tertutup sepenuhnya. Master istana pemegang pedang menatap mata vertikal yang tertutup itu dan mengerutkan kening. Sedikit kesuraman muncul di wajahnya saat dia bergumam dalam hati. Dia sudah mulai sadar sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Pada saat itu, jika seseorang dapat menyelidiki pikiran kepala istana, mereka pasti akan sangat terkejut dengan kata dia. Begitulah cara para dewa disapa. Jelas, pupil vertikal itu sama sekali bukan roh artefak dari departemen penjara. Selama ini, murid vertikal yang tengah berbicara dengan kepala istana mengira kalau itu adalah roh artefak. Namun kenyataannya, dialah satu-satunya alasan mengapa kepala istana sebelumnya dari istana pemegang pedang menjaga departemen penjara. Identitas aslinya adalah klon terakhir dari dewa tak dikenal yang tertidur di Immortal Forbidden. Menatap mata yang terpejam, master istana pemegang pedang teringat akan apa yang dikatakan pihak lain. Agar bisa membuatnya merasa akrab, pasti ada yang salah dengan Chun Erniu. Namun, kaisar mengakuinya dan memberinya kesempatan untuk menjadi pemegang pedang. Kalau begitu, dia adalah pemegang pedang. Itu artinya dia adalah bawahanku. Bawahanku bisa mati di medan perang, tapi mereka tidak bisa mati karena pengkhianatan, kata kepala istana dalam hati. Itulah prinsipnya. Pada saat yang sama, di ibu kota bagian selatan, Xu Qing membeli 3 porsi kue osmanthus. Dia makan sambil berjalan menuju sekte cabang. Harus dikatakan bahwa rasa kue osmanthus di ibu kota daerah memang cukup enak. Ketika Xu Qing tiba di sekte cabang, dia sudah menghabiskan porsinya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke sekte cabang. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa murid dari aliansi 8 sekte. Setiap orang dari mereka sangat hormat ketika melihat Xu Qing, bahkan Huang Yikun pun tak berdaya menyapa Xu Qing. Xu Qing mengangguk dan berjalan menuju kediaman cabang sekte A. Dia merasa sedikit gugup saat memikirkan peri mistik ungu. Terlepas dari kultivasinya atau berbagai emosinya, dia berada di luar jangkauan Xu Qing, namun dia tidak punya pilihan selain pergi. Maka, ia pun menarik napas dalam-dalam
dan melangkah masuk ke dalam kediaman A. Setelah melewati beberapa pelataran, sampailah ia di pelataran tempat kamar A1 berada. Tempat ini juga merupakan halaman yang luas dengan banyak bukit palsu dan tanaman yang tumbuh subur. Ada juga banyak pembantu. Jelas, bahkan di ibu kota daerah, peri mistik ungu masih memiliki persyaratan untuk kualitas hidup. Ketika para pelayan ini melihat Xu Qing, mata mereka berbinar dan membungkuk, memberi salam dengan ekspresi penasaran. Setelah Xu Qing berjalan jauh, mereka melihat ke belakang Xu Qing dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik satu sama lain. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan tertawa genit. Namun, terlepas dari apakah itu Xu Qing atau mereka tidak dapat melihat bahwa ada seorang anak laki-laki yang telah memasuki halaman. Anak laki-laki itu berdiri di samping sekelompok pelayan dengan rasa ingin tahu dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Pada saat itu, Xu Qing sudah tiba di luar. Kamar A1 ekspresinya berubah serius saat dia menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan suara rendah. Murid Xu Qing meminta bertemu dengan peri mistik ungu. Pintu kamar perlahan terbuka dan sosok peri mistik ungu keluar. Hari ini, dia mengenakan gaun istana ungu. Rambut hitamnya terurai di bahunya. Dia tampak anggun dan elegan, dan memancarkan pesona spiritual seperti seorang yang abadi. Namun, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit amarah. Emosi ini menyebabkan wajahnya yang cantik tak tertandingi tampak lebih hidup, seolah seorang peri telah berjalan ke dunia. Penampilannya seakan menambah secercah cahaya di malam yang gelap. Ketika terpantul di mata Xu Qing, bayangan itu menjadi bayangan yang tak terhapuskan, semakin dalam dan jelas. Zixuan berjalan mendekati Xu Qing. Ketika dia melihat kantong kertas di tangan Xu Qing, kemarahan di matanya berubah menjadi kegembiraan. Aku masih bertanya-tanya mengapa kamu datang terlambat. Jadi anak kecil itu masih ingat apa yang aku katakan. Junior tidak berani melupakan kata-kata senior. Xu Qing berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlalu gugup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan kue osmanthus dengan kedua tangannya. Zixuan tersenyum dan mengambilnya, lalu hendak berbicara. Xu Qing mulai mengeluarkan barang satu demi satu dari tas penyimpanannya. Kue kacang hijau, pancake embun abadi, nanas renyah, kue kacang polong, pancake almond, kue 9 lapis. Jumlahnya lebih dari 50 jenis, dan masing-masing jenis dibagi 2 bagian. Ketika pembantu di samping melihat kejadian ini, dia buru-buru melangkah maju dan mengambilnya dengan nampan. Tak lama kemudian, kue di nampan itu menumpuk menjadi gunung kecil. Zixuan tertegun sejenak dan menatap Xu Qing dengan aneh. Begitu pula dengan pelayan yang memegang nampan. Setelah Xu Qing selesai mengeluarkan semuanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara serius kepada peri mistik ungu. Junior tidak tahu apa yang disukai senior selain kue osmanthus, jadi aku membeli semua yang aku bisa. Kata-kata Xu Qing tulus. Dia sangat menghormati pengetahuan dan mengerti bahwa dia tidak hanya membutuhkan peri mistik ungu untuk membimbingnya dalam mengintegrasikan seni kultivasi tingkat kaisar ke istana surgawi, tetapi dia juga membutuhkan perlindungannya. Ketika Zixuan mendengar ini, matanya yang seperti burung phoenix tertuju pada mata Xu Qing. Setelah menatapnya beberapa saat, riak muncul di hatinya. Ketidaksenangan yang dirasakannya selama ini benar-benar hilang. Dia kemudian menoleh dan memberi instruksi kepada pelayan itu dengan lembut. Taruh kue ini di kamarku. Hati-hati jangan sampai pecah. Pembantu itu mengangguk cepat. Setelah memasuki ruangan, dia melirik Xu Qing dan Zixuan sebelum pergi. Dia merasa dia tidak seharusnya tinggal di sini saat ini. Mengabaikan pembantu itu, bibir peri mistik ungu melengkung ke atas, memperlihatkan senyum lembut di wajahnya yang tanpa celah. Dia melambaikan tangannya dan lingkungan sekitarnya mengalami transformasi. Lempengan batu hijau berubah menjadi padang rumput. Gunung buatan menjadi puncak yang menjulang tinggi. Bunga dan semak berubah menjadi pohon-pohon tinggi. Dan sebuah pavilion muncul di dekatnya. Xu Qing, kemari. Zixuan melangkah masuk ke pavilion dan duduk di sana. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat rambut hitamnya. Angin itu juga berkibar-kibar di gaunnya dan menekannya erat-erat ke tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya saat dia duduk. Gaun itu tampak semakin sempurna pada dirinya. Xu Qing ragu sejenak, lalu berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Zixuan. Duduk di sini, dia dapat melihat lebih jelas dan aroma yang familiar meresap ke hidungnya. Aroma itu sungguh menyenangkan. Dia hanya bisa duduk di sini karena bangku batu ada di sini. Ceritakan padaku tentang masalah dengan departemen penjara
dalam sebulan terakhir ini. Zixuan meletakkan satu tangan di atas panggung batu di samping dan menopang dagunya. Bulu matanya berkibar saat dia menatap Xu Qing pada saat ini. Sikapnya telah berubah dari wanita dewasa dan anggun yang baru saja keluar dari ruangan tadi. Dia tidak lagi selembut dan berwibawa seperti saat dia melihat kue osmanthus. Sebaliknya, dia memancarkan aura seorang gadis muda dan usianya tidak terlihat dari penampilannya. Namun, dia tetap cantik tak tertandingi. Meskipun Xu Qing telah mengalami transformasi ini beberapa kali sebelumnya, dia tetap tidak dapat menahan daya tariknya. Dia mengakui bahwa dari ujung kepala hingga ujung kaki, peri mistik ungu di depannya ini memancarkan pesona yang menakjubkan. Ketertarikan ini membuatnya tidak bisa merasakan sedikit pun rasa jijik. Segala yang dilakukan pihak lain hanya bisa memberinya kesan yang baik. Oleh karena itu, Xu Qing berusaha sekuat tenaga menenangkan emosinya. Dan dengan lembut menceritakan kisahnya di departemen penjara, termasuk kenalannya dengan Kung Xianglong, pendapatnya tentang kepala istana yang tidak masuk akal, dan seterusnya. Semuanya berlangsung singkat. Namun, baik dia maupun Zixuan tidak menyadari bahwa tidak jauh dari pavilion, seorang anak laki-laki berjongkok di sana dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ia memiringkan kepalanya yang kecil dan ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Ia dengan hati-hati mengamati Zixuan, seolah ia mencoba untuk menentukan apakah pihak lain memiliki niat jahat. Perasaan pertamanya adalah pihak lain itu tidak mempunyai niat jahat, tetapi ia juga merasa bahwa pihak tersebut tampak sedikit posesif. Jadi, ia tidak berani terlalu dekat. Hal ini membuatnya sedikit jengkel. Ia hanya duduk dan mengabaikan mereka. Zixuan menatap Xu Qing dengan penuh perhatian, mencerna setiap kata yang diucapkannya. Saat bulan bersinar terang di langit, Xu Qing selesai berbicara tentang jabatannya kepadanya. Ekspresi Zixuan tetap lembut saat dia berbicara dengan lembut. Aku tahu kau sedikit bingung tentang pemegang pedang. Xu Qing menatap Zixuan. Sangat sulit bagimu untuk menerima organisasi semacam itu, dan kamu belum pernah menemui hal serupa. Jadi, kamu ragu karena naluri melindungi diri. Kamu ingin menjauh karena kamu tidak ingin dibelenggu. Zixuan tersenyum lembut. Ikuti kata hatimu. Jangan terlalu banyak berpikir dan teruslah mengamati dengan tenang. Saat kamu mulai menghormati organisasi ini dan orang-orang di dalamnya, kamu mungkin punya jawaban. Pikiran Xu Qing bergetar saat ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ia kemudian berdiri dan membungkuk kepada Zixuan. Nak, tutup matamu. Xu Qing ragu sejenak sebelum menutup matanya. Begitu dia menutup matanya, Zixuan dengan lembut bergerak mendekati Xu Qing. Napas Xu Qing sedikit lebih cepat. Dia bisa merasakan aromanya menjadi lebih pekat saat ini. Seolah-olah ada napas yang mendarat di wajahnya. Saat dia ingin membuka matanya, jari Zixuan menepuk dahinya dengan lembut. Suara yang hidup dan menggoda bergema di telinganya. Nak, kau harus menenangkan hatimu. Bayangkan istana surgawi kelima milikmu menjadi seperti itu. Kau mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi aku tidak tahu apakah kau melihatnya sejelas ini. Saat suara Zixuan terdengar, sebuah gambar muncul di mata Xu Qing. Itu adalah kereta naga. Di laut dalam, kereta naga ditarik oleh seorang raksasa. Itu juga kereta matahari. Ini adalah cara untuk menggabungkan seni kultivasi tingkat kaisar ke dalam istana surgawi. Setiap seni kultivasi tingkat kaisar berbeda. Golden Crow memurnikan semua kehidupan, membutuhkan kereta naga. Pikiran Xu Qing terguncang dan dia langsung mengerti. Meskipun kereta naga yang muncul di benaknya sangat jelas, masih ada sedikit kekurangan. Faktanya, dia telah tinggal di sana lebih lama daripada kebanyakan orang. Itulah sebabnya dia memperoleh warisan lengkap Golden Crow Refines All Life. Namun, gambar ini juga sangat penting. Dia dapat menggabungkannya dengan kereta naga dalam ingatannya, membuat ingatan ini lebih jelas. Dan kereta naga itu lebih jelas lagi dalam persepsinya. Pada saat berikutnya, tubuh Xu Qing bergetar hebat. Bangku batu yang didudukinya berubah menjadi bantal dan pavilion berubah menjadi pagoda yang melindunginya. Padang rumput di sekitarnya berubah menjadi orang-orang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dengan ekspresi serius. Menghadap Xu Qing dan menghadap ke kejauhan, bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa mereka. Adapun gunung besar itu, mereka menjadi raksasa. Setelah berdiri dari tanah, mereka memancarkan kekuatan yang sangat besar. Pohonnya sama saja. Segala sesuatu di sini langsung menjadi tempat berlindung terbaik yang telah disiapkan Zixuan untuk Xu Qing. Meskipun kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat kecil,
dia tetap khawatir. Oleh karena itu, dia duduk bersila di samping Xu Qing dan secara pribadi melindunginya. Begitulah terobosan Xu Qing dimulai. Istana surgawi kelimanya pertama kali mengubah penampilannya dan secara bertahap berubah menjadi penampilan kereta naga. Pada saat ini, gambaran dalam benaknya bahwa Zixuan telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya, dan kenangan tentang kereta naga yang telah ia alami secara pribadi memainkan peran kunci. Istana surgawi kelimanya berubah dengan cepat dan akhirnya sepenuhnya berubah menjadi kereta naga. Selain itu, kereta itu bahkan lebih realistis daripada gambar dan memancarkan aura yang mengejutkan. Setelah merasakan istana surgawi kelimanya, hati Xu Qing dipenuhi kegembiraan dan dia berbicara dengan lembut. Golden Crow kembali ke kereta dan bulan terbit. Tato totem di punggung Xu Qing tiba-tiba bersinar. Gagak emas muncul dan terbang ke langit. Ia melebarkan sayapnya di langit dan mengeluarkan teriakan riang. Setelah berputar beberapa kali di udara, ia langsung menuju Xu Qing. Ia langsung menyerbu tubuh Xu Qing melalui bagian atas kepalanya, terbang ke lautan kesadarannya dan ke kereta naga yang dibentuk oleh istana surgawi kelima. Ketika mencapai kedalaman, gagak emas bersinar dan berubah menjadi pemuda yang samar-samar. Penampilan pemuda itu sebenarnya adalah Xi Qing. Ia mengenakan jubah kaisar hitam emas dan dihiasi mahkota kaisar berwarna senada di kepalanya. Sikapnya yang mulia dan kehadirannya yang mengesankan semakin menonjol saat ia duduk tegak di kereta naga yang dibentuk oleh istana surgawi kelima. Di istana surgawi kelima, api pelangi berkelap-kelip dan berubah menjadi bayangan gagak emas. Saat bergemuruh ke segala arah, kekuatan Golden Crow juga melonjak. Ekornya langsung berlipat ganda dari sebelumnya 19 menjadi ke-42. Melihat ekornya, Xi Qing tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika mencapai 100, Golden Crow Refines All Life akan maju ke level ketiga. Xu Qing tiba-tiba membuka matanya dan semua yang ada di sekitarnya menghilang. Terlepas dari apakah itu pagoda atau orang-orang kecil serta raksasa di kejauhan, mereka semua menghilang tanpa jejak begitu dia membuka matanya. Ini adalah halaman di luar gedung A1. Xu Qing duduk bersila di tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat punggung Zixuan di pintu. Langit sudah cerah. Apakah kamu tidak akan bekerja hari ini? Zixuan berdiri di dekat pintu dan berbalik tersenyum pada Xu Qing. Langit sudah mulai terang, tanda malam telah berlalu. Xu Qing menatap Zixuan dan rasa terima kasih muncul di matanya. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Terima kasih. Jangan panggil aku senior. Panggil aku dengan namaku, kata Zixuan lembut. Xu Qing ragu-ragu. Terima kasih, Zixuan. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Zixuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo, aku akan mengajarimu. Kamu harus mengucapkan terima kasih, Zixuan. Suaramu harus lebih lembut. Zixuan menatap Xu Qing dengan penuh harap. Xu Qing terdiam dan berbicara lembut. Zixuan, terima kasih. Mendengar ini, mata Zixuan berbinar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang indah saat dia mengangguk sedikit dan berbicara dengan lembut. Xu Qing, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saat mereka berdua berbicara, suasana tampak sedikit berubah. Lama kemudian, Xu Qing menarik napas dalam-dalam dan membungkuk lagi. Murid itu akan pergi terlebih dahulu. Saat Xu Qing berbicara, dia berjalan keluar. Tepat saat dia hendak meninggalkan halaman, suara malas dan mempesona Zixuan terdengar dari belakangnya. Setelah beberapa waktu, temani aku untuk bertemu dengan beberapa sahabatku di ibu kota daerah. Ini adalah hal kedua yang kau janjikan padaku. Suara genit Zixuan mengandung sedikit pesona iblis, mirip dengan teriakan layang-layang atau burung phoenix, tetapi juga lembut dan hangat. Ia memiliki kekuatan aneh yang dapat meresap ke dalam hati seseorang dan berubah menjadi air hati yang berangsur-angsur memanas. Sampai jumpa di episode berikutnya.